got so much motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, make it come out, that thing hold fast, I'm bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel saya, yaitu Masterpedia, channel yang berfokus pada strategi pembelajaran dan pengembangan diri. Pada video ini saya akan membahas tentang bukan kurang pintar, hanya kurang terlihat. Pernahkah Anda melihat rekan kerja yang tugasnya biasa-biasa saja, tapi ketika berbicara di depan atasan terdengar seolah-olah ia baru saja menyelamatkan perusahaan? Sementara itu, Anda yang sudah bekerja keras hingga lembur dan kurang tidur justru terlewatkan saat ada kesempatan promosi jabatan. Jika Anda pernah mengalami hal seperti itu, tenanglah, Anda tidak sendirian dan bukan berarti Anda kurang pintar, hanya Anda kurang terlihat. Nah, dalam video ini akan kita bahas cara menunjukkan kemampuan kerja secara elegan tanpa harus berpura-pura menjadi orang lain, serta tetap terhindar dari kesan mencari perhatian. Mari kita lihat kenyataan di dunia kerja saat ini. Sadar atau tidak, lingkungan kerja modern seringkali lebih menguntungkan mereka yang pandai berbicara, pandai bergaul, dan berani tampil di depan. Akibatnya muncul anggapan yang keliru. Siapa yang paling bersuara, dia yang paling banyak bekerja. Padahal kenyataannya tidak selalu seperti demikian. Nah, banyak pekerja hebat justru memilih untuk diam, berpegang pada prinsip lama, biar hasil kerja saja yang berbicara. Namun masalahnya, di tengah hiruk pikuk dunia kerja, hasil kerja keras Anda tidak bisa tampil sendiri jika Anda tidak membantu menonjolkannya. Nah, pihak atasan mungkin tidak akan pernah tahu menunjukkan hasil kerja bukanlah sikap yang sombong atau mencari muka, melainkan cara agar usaha dan keringat Anda dihargai secara adil. Lalu bagaimana caranya agar Anda yang berkepribadian pendiam tetap bisa terlihat menonjol tanpa harus berubah menjadi sosok yang terlalu heboh? Jawabannya adalah dengan membangun reputasi berdasarkan bukti nyata. Ada 3 langkah konkret yang langsung Anda praktekkan mulai besok pagi. Yang pertama, mari kita ubah cara pandang. Menunjukkan kemampuan itu berbeda dengan mencari muka atau menjilat. Mencari muka berarti memuji atasan demi keuntungan pribadi tanpa bukti kerja keras yang jelas. Sedangkan menunjukkan hasil kerja secara elegan adalah bentuk tanggung jawab profesional. Ingat prinsip ini ya, jika Anda melakukan pekerjaan luar biasa tetapi tidak ada seorang pun yang tahu, maka di dunia kerja pekerjaan itu dianggap tidak ada. Kedua, gunakan prinsip catat hasilnya, bukan umbar janjinya. Orang yang pandai bicara biasanya suka mengumumkan apa yang akan mereka lakukan. Nah, kekuatan kaum pendiam adalah mencatat apa yang sudah berhasil diselesaikan. Caranya ada 2. Yang pertama, buat laporan berkala tanpa diminta. Jangan menunggu sampai evaluasi akhir tahun. Kirimkan catatan singkat kepada atasan setiap akhir pekan melalui email atau pesan resmi. Formatnya sederhana saja. Apa yang selesai minggu ini, kendalanya apa, dan bagaimana Anda menyelesaikannya. Yang kedua, berbicara lewat data dan angka. Angka itu jujur dan tidak terkesan pamer. Daripada Anda berkata, saya sudah bekerja keras memperbaiki sistem kantor, akan jauh lebih berbobot jika Anda katakan, sistem baru yang saya rapikan berhasil menghemat waktu kerja sebanyak 20%. Biarkan data yang berbicara untuk Anda. Ketiga, manfaatkan komunikasi 4 mata dengan bijak. Jika Anda merasa tidak nyaman atau enggan berdebat dalam rapat besar yang penuh interupsi, carilah kesempatan personal bersama atasan atau rekan kerja yang berperan sebagai pengambil keputusan. Momen seperti diskusi santai atau obrolan ringan saat minum kopi bisa menjadi ruang yang lebih tenang untuk menyampaikan ide-ide penting. Di ruang yang lebih privat inilah
analisis tajam dan pemikiran matang Anda akan benar-benar terlihat. Anda tidak perlu bersuara lantang di depan banyak orang. Jika bisa meyakinkan satu mengambil keputusan dengan argumen yang kuat dan terstruktur. Dengan cara demikian, Anda tetap menjaga citra profesional sekaligus memastikan hasil kerja keras Anda mendapat perhatian yang layak. Sahabat sekalian, dunia kerja memang tidak selalu ramah pada mereka yang memilih senyap. Namun daripada kita mengeluh tentang orang lain yang pandai bicara, lebih baik kita ambil kendali atas hasil kerja kita sendiri. Anda tidak perlu berubah menjadi orang lain yang penuh sandiwara demi mendapatkan pengakuan. Tetaplah menjadi diri Anda yang tenang dan tetap fokus, tapi mulailah membuka jalan agar orang lain bisa melihat kualitas kerja Anda. Menunjukkan kemampuan bukanlah sebuah kesombongan, melainkan cara memberikan hak pada hasil kerja keras Anda untuk dikenal. Sekarang, coba tulis di kolom komentar apa tantangan terbesar yang paling sering Anda hadapi saat ingin menunjukkan hasil kerja Anda di tempat kerja. Mari kita bahas bersama-sama. Saya Suyitno Masdar, sampai jumpa di video. Motherfucking design all right now. Every time, bring it back.